Mendingan si Rapunzel tadi guys. Dia kalau di film Disney-nya, Rapunzel ini masih bisa kibas-kibas rambut di depan jendela, nyanyi-nyanyi bareng burung, itu nyisir-nyisir, cantik gitu kan. Nah ini Blanche nggak bisa guys. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Kalian pasti semuanya tahu ada satu lagu yang menjadi ikonik banget di zaman kita itu ya. Lagunya kayak gini nih. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Maaf kalau fales. Tapi ya gitulah lagunya ya. Di lagu itu kita dikasih tahu bahwasannya kasih seorang ibu terhadap anaknya itu benar-benar nggak terhingga ya, dan sepanjang masa. Tapi buat kasus yang akan kita bahas ini, lagu tadi tidak relevan. Blanche Meunier lahir di Perancis pada 1 Maret 1849. Dia dikenal di Perancis dengan sebutan Le Sequestre de Poitiers. La séquestrée de Poitiers. Le Sequestre de Poitiers. Pokoknya gitu ya penyebutannya ya. Jadi itu tadi La Sequestre de Poitiers itu artinya wanita yang dikurung di Poitiers. Poitiers itu adalah salah satu nama kota yang ada di Perancis. Jadi si Blanche Meunier, kita sebutnya Blanche Meunier aja ya biar nggak susah gitu. Tapi bukan Nyonya Menir loh ya. Blanche Meunier. Blanche Meunier ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi dia guys punya kakak. Namanya itu Marcel. Si Blanche Meunier ini lahir dari keluarga yang sangat terpandang di kota Poitiers di Prancis. Ibunya itu disebutnya Madame Meunier dan dia kakaknya namanya Marcel tadi ya. Mereka itu sampai menerima penghargaan dari kota Poitiers karena sumbangsih mereka atau sumbangan yang mereka itu terhadap kota itu sangat luar biasa. Jadi keluarga mereka ini terpandang lah, bisa dibilang mereka adalah bangsawan di kota tersebut. Pada awalnya hidupnya si Blanche ini itu ya pada umumnya bangsawan, hidupnya enak-enak aja, fine-fine aja, mau beli apa tinggal beli, mau jalan-jalan kemana tinggal jalan gitu ya. Dan si Blanche ini tuh punya hobi untuk berkumpul dengan teman-teman sosialitanya. Jadi kayak mungkin zaman dulu udah ada geng gitu ya. Jadi mereka tuh sering kumpul-kumpul, ngopi-ngopi cantik, mungkin ngeteh-ngeteh cantik ya, beli barang-barang mewah ya, seperti itulah pada umumnya gitu. Tapi keadaan itu sedikit berubah ketika ayahnya dari si Blanche Meunier ini meninggal. Jadi ketika si ayahnya Blanche ini meninggal, Blanche ini udah mulai agak berubah nih. Jadi agak sedikit lebih murung dan mungkin secara mental atau psikologis si Blanche ini kehilangan figur seorang ayahnya. Dan begitu pula dengan Madame Meunier, ibunya si Blanche juga agak sedikit berubah. Dia jadi lebih overprotective terhadap anak-anaknya ya, terutama terhadap si Blanche, yaitu anak gadisnya yang memang mungkin dia sebenarnya sayang sekali dengan si Blanche ini. Tapi caranya kemudian menjadi salah ketika ibunya ini, si Madame Meunier ini, jadi punya hobi untuk menjodoh-jodohkan anaknya dengan para saudagar-saudagar kaya di kota Poitiers, Prancis ini. Hasil perjodohan itu nggak ada yang bikin dia jatuh cinta. Ya karena cinta itu nggak bisa dipaksakan gitu kan. Tapi ya namanya juga orang tua, maunya kehendaknya dituruti. Karena mungkin ibunya ini menjodohkan si Blanche ini dengan dasar tuh mereka ingin mempertahankan kebangsawanan mereka gitu, kehormatan keluarga mereka yang memang sudah terpandang secara sosial. Sampai di tahun 1876, si Blanche ini usianya udah 27 tahun saat itu, dan dia mulai kenal dengan yang namanya apa itu cinta. Nah, disitulah mulai tragedinya si Blanche ini berlangsung. Jadi ketika dia berusia 27 tahun, dia mulai tertarik dengan pria yang tinggal di seputaran rumahnya juga, di dekat rumah keluarganya si Blanche tadi ya. Nama prianya itu adalah Benjamin. Si Benjamin ini sayangnya bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan orang yang punya harta berlimpah, dan apalagi Benjamin ini adalah seorang pekerja pengacara. Jadi dia pengacara, tapi pengacara yang melarat lah ya, bisa dibilang nggak sukses-sukses amat lah di kota Poitiers itu. Apalagi dia juga baru saja mengalami kebangkrutan orang tuanya, usahanya bangkrut, jadi makin terpuruk lah keadaannya.
Dan si Benjamin ini sendiri usianya beda 20 tahun sama Blanche. Jadi kalau Blanche saat itu 27 tahun guys, si Benjamin ini 47 tahun berarti ya. Dan ya 47 tahun itu jauh banget ya. Jadi kayak kakek-kakek nikahin anak muda yang lagi seger-segernya gitu. Makanya menjadi kurang etis mungkin di saat itu ya. Dan ditambah Benjamin sendiri sudah memiliki satu anak dari pernikahan sebelumnya. Nah itulah yang membuat mungkin ibunya si Blanche ini semakin tidak menyukai hubungan antara Blanche dengan si Benjamin. Tapi saat itu memang ibunya belum tahu kalau si Blanche ini ada main dengan si Benjamin tadi ya. Karena si Blanche masih berusaha menutupi rasa cintanya terhadap si Benjamin. Jadi mereka tuh pacaran diem-diem gitu guys. Nah jadi selama si Blanche pacaran dengan Benjamin diem-diem ya, Blanche ini jadi sering bohong ke orang tuanya. Jadi si Blanche ini tuh suka ngomong mau keluar cari angin segar di kota gitu kan, pengen jalan-jalan. Tapi ini berlangsung terus-menerus nih selama seminggu tuh hampir setiap hari gitu. Lama-lama tuh ibunya si Blanche atau Madame Monier menjadi penasaran nih, anak gadis gua nih kemana gitu kan, jalan keluar tiap hari, apalagi galau nih atau apa gitu. Nah didasari dengan rasa curiga tadi, akhirnya Madame Monier menyuruh kakaknya si Blanche yaitu Marcel untuk membuntuti si Blanche. Kemana sih ini? Anak ini kemana gitu loh. Dan akhirnya Marcel juga nurut aja ya, namanya disuruh orang tua gitu kan. Dia akhirnya ngebuntutin adiknya sendiri untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh si Blanche selama keluar dari rumah. Akhirnya si Marcel, kakaknya Blanche, akhirnya memergoki adiknya itu ternyata bertemu dan berpacaran, bermesraan dengan Benjamin, orang yang 20 tahun usianya lebih tua daripada Blanche. Sebetulnya nggak jadi masalah ya guys, namanya cinta ya. Orang-orang bilang tuh cinta itu buta gitu ya, cinta itu tuli, bahkan kontrakan pun terasa istana milik berdua gitu ya. Tapi tetap aja kakaknya akhirnya melaporkan kejadian ini kepada ibunya, yaitu Madame Monier. Dikasih tahu, mah itu ternyata si Blanche tuh pacaran tuh sama Benjamin gitu kan. Dan meledaklah amarah dari Madame Monier saat itu. Nggak setuju gitu. Apalagi ternyata nggak lama kemudian Benjamin menyampaikan niatnya untuk mempersunting atau menikahi si Blanche. Akhirnya benar-benar lah terjadi amarah yang luar biasa. Madame Monier marahin si Blanche, nggak boleh nemuin lagi Benjamin, nggak boleh pacaran lagi diem-diem dan seterusnya gitu kan. Setelah adanya larangan dari Madame Monier untuk Blanche biar nggak ketemu lagi sama si Benjamin, Blanche ini masih tetap nurut. Blanche ini masih tetap nggak nurut sama orang tuanya gitu ya. Tapi emang ini nakal juga ya anaknya gitu kan. Dia nggak maulah nurutin orang tuanya, mungkin udah cinta mati guys. Jadi dia tetap ketemu sama si Benjamin, tetap bermesraan dengan Benjamin, menjalin hubungan dengan Benjamin, sehingga Madame Monier makin murka. Dan kemurkaannya Madame Monier ini membuat si Blanche ini akhirnya dikurung di salah satu kamar yang ada di rumahnya Blanche. Rumahnya Blanche ini gede guys, benar-benar gede banget, yang memang seperti istana ya, maklum kaum bangsawan gitu ya, orang terpandang, orang kaya gitu. Akhirnya ditaruhlah si Blanche ini di kamar loteng gitu. Kamar loteng itu maksudnya kamar di atas, tapi memang adanya tuh di loteng gitu ya. Bener-bener mungkin kalau sekarang disebutnya etik ya. Kalau di luar negeri tuh ada tempat nyimpen barang atau gudang, biasanya ditaruh di atas loteng gitu, di atas loteng rumah. Nah itu si Blanche itu dikurung di situ guys. Jadi bener-bener nggak ada ruangannya tuh kayak kedap gitu lah, kedap udara, bukan kedap udara, mati lah kalau kedap udara, kedap suara gitu, kedap suara, nggak ada cahaya matahari bisa masuk karena jendelanya kecil dan ditutupi oleh hordeng yang sangat tebal nih. Jadi benar-benar nggak bisa buat, bahkan untuk ngelihat keluar aja tuh mereka, si Blanche ini nggak bisa buka jendelanya gitu, ditutup benar-benar terkunci rapat di sana. Nah, atas dasar itulah mungkin buat kalian yang pernah nonton film Barbie ya, ada tokoh namanya Rapunzel. Jadi dia tuh kayak mirip sama Blanche kisahnya gitu. Dia dikurung di kamar loteng gitu. Tapi masih mendingan si Rapunzel tadi guys. Dia kalau di film Disney-nya, Rapunzel ini masih bisa kibas-kibas rambut di depan jendela, nyanyi-nyanyi bareng burung gitu, nyisir-nyisir, cantik gitu kan. Nah ini Blanche nggak bisa guys. Jadi dia benar-benar dikurung, jendelanya nggak bisa dibuka,
hordengnya tebel, matahari pun jarang masuk ke kamar itu gitu kan. Bener-bener nggak ada apa-apa di situ. Kamar itu cuman ada kasur doang guys, nggak ada kamar mandi, nggak ada air, nggak ada toilet, bener-bener cuman kasur tok gitu loh. Itu yang membuat si Blanche ini akhirnya depresi di dalam kamar gitu kan. Dia tuh sering teriak-teriak sendiri, sering minta tolong jejeritan gitu loh di atas kamar loteng. Jadi pas minggu keduanya dia dikurung itu sebenarnya tetangga-tetangganya tuh pada tahu gitu. Ini ada suara teriak-teriak, kenapa nih? Ini ada orang dikurung nih di rumahnya si Blanche Menir ini kan, gitu, di Madame Menir ini gitu. Tapi orang-orang atau tetangga-tetangganya saat itu waktu bertanya kepada Madame Menir, akhirnya Madame Menir cuma bilang kalau Blanche ini udah gila guys, udah gangguan mental, udah nggak waras gitu, sehingga dia dikurung. Kebetulan di era tersebut, yaitu di tahun 18-an itu, 1870-an, saat si Blanche itu dikurung, memang di Perancis itu salah satu penanganan untuk orang-orang yang kena gangguan mental adalah dikurung atau dipasung atau nggak boleh keluar dari rumah. Jadi tetangga-tetangganya akhirnya pada diem aja, percaya aja gitu sama Madame Menir, karena gimana pun Madame Menir adalah orang yang sangat berjasa untuk kota Poitiers itu sendiri gitu ya, dan dia orang kaya gitu. Siapa yang berani meragukan alibi atau alasan-alasan yang diberikan oleh Madame Menir? Nggak ada yang ragu. Akhirnya ya udah, semua tetangganya merasa biasa aja, walaupun dengar teriakan-teriakan setiap malam, walaupun apa namanya tuh sering dengar orang-orang jejeritan di dalam rumahnya si Madame Menir ini. Mereka udah anggapannya ya udah si Blanche gila. Nah, setelah lewat dari 2 minggu, ternyata mungkin si Blanche ini secara psikologi sudah makin drop gitu ya. Terus juga udah mulai capek guys, teriak-teriakan, nggak ada yang nolongin juga gitu ya. Bayangin 14 hari dikurung di kamar yang isinya cuma kasur. Benar-benar membuat depresi ya, apalagi di situ nggak ada toilet. Jadi kalau si Blanche ini mau buang air kecil, mau buang air besar, bahkan nggak pernah mandi ya, di situ aja udah. Ya si Blanche ini akhirnya capek nih guys. Capek, dia mulai nggak teriak-teriak lagi, mulai nggak bersuara, mulai untuk nggak minta tolong gitu ya. Dan lama-kelamaan juga orang-orang udah mulai biasa, Blanche nggak ada tuh udah biasa. Tapi tetap ada beberapa orang yang akhirnya kepo nih. Ini Blanche kemana nih, kok udah nggak ada suaranya, kok keberadaannya sudah seperti angin lalu gitu ya, kok kayak nggak pernah ada nih orang gitu. Akhirnya ada juga yang kepo juga nih, nanya ke kakaknya si Blanche atau Marcel. Dia nanya, si Blanche adek lu kemana Sel gitu ya, kalau bahasa kita tuh mungkin gitu. Akhirnya si Marcel juga gelagapan jawabnya gitu, nggak mungkin dia bilang kalau adeknya dikurung atau bagaimana gitu. Takut akhirnya si keluarganya ini mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat. Akhirnya Marcel ngomong ke ibunya atau ke Madame Menir untuk bersekongkol nih, bersekongkol untuk bikin konspirasi, keren ya. Jadi si Marcel tuh ngomong ke ibunya, Bu, udahlah kita bikin sandiwara aja nih. Kita pura-pura bilang kalau si Blanche ini hilang, supaya orang-orang tuh nggak curiga sama kita kalau kita ngurung si Blanche gitu kan. Terus si Madame Menir mungkin bilangnya, wah pinter juga ide kamu Sel. Oke lah, kita bikin sandiwara kalau Blanche ini hilang, karena dia tadi pertama udah dibilang kalau dia gila kan. Jadi wajar kalau orang gila lepas dari kurungan terus hilang gitu ya. Dan saat itu mungkin belum zamannya WhatsApp, belum zamannya apa namanya internet kayak sekarang. Jadi kalau ada orang hilang tuh agak sedikit sulit nyarinya gitu loh. Nah akhirnya si Madame Menir itu mulai bersandiwara kalau Blanche ini hilang. Dia mulai datangi beberapa tetangga bangsawannya gitu kan, nyampein, sis, anak gue Blanche hilang sis gitu kan. Lu lihat nggak si Blanche kemana sis gitu kan. Mungkin ya bahasanya kira-kira seperti itulah. Dia mau membuat sandiwara bahwasannya Blanche ini benar-benar hilang. Akhirnya untuk meyakinkan orang-orang di sekitar juga dan untuk membuat alibinya perfect ya, Madame Menir ini otaknya udah mulai gila nih. Jadi dia datengin kantor polisi, sampaikan ke kantor polisi di saat itu, bilang kalau anaknya Blanche Menir hilang gitu ya. Dan polisi akhirnya mulai mencari Blanche di penjuru-penjuru kota Poitiers, karena yang bikin laporan ini orang yang dapat bintang penghargaan lah kalau zaman sekarang mungkin ya. Jadi dia dapat penghargaan banyak sekali dari kota Poitiers gitu ya. Maka polisi juga mengerahkan banyak sekali anggotanya untuk mencari si Blanche ini. Tapi karena memang lagi-lagi Blanche itu sebenarnya nggak hilang,
si Blanche keberadaannya tidak ditemukan di kota Poitiers. Jadi semenjak si Blanche ini dikurung di kamar loteng Madame Menier tadi, Madame Menier dan si Marcel ini, kakaknya si Blanche, memperlakukan si Blanche ini dengan sangat tidak manusiawi. Jadi sedih sekali guys. Jadi si Blanche ini cuma dikasih makan 1 hari 1 kali. Benar-benar parah ya. Dan dia tidak dimandikan, dia juga tidak punya toilet gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa buang air besar dengan benar, buang air kecil bahkan juga ya semaunya gitu, mungkin di sudut-sudut kamar atau bagaimana. Ya tapi bayangin ya, kalau dia dikurung terus-menerus di situ, mungkin kamarnya akan ya luar biasa baunya gitu. Menurut pengakuan abangnya si Blanche, ya si Marcel tadi, sebenarnya ibunya atau Madame Menier pernah memberikan pilihan kepada si Blanche gitu ya. Sebenarnya udah pernah dikasih pilihan juga si Blanche untuk menuruti apa mau dari si Madame Menier, yaitu menikah dengan saudagar kaya dan meninggalkan Benjamin. Tapi nih, namanya lagi-lagi udah cinta, udah terlanjur jatuh cinta, falling in love gitu kan. Nah, si Blanche ini sendiri juga tetap kekeh untuk bertahan mau menikah hanya dengan Benjamin. Nah, akhirnya dikurung lagi lah tuh si Blanche, digembok lagi pintunya dari luar, nggak dikasih perlakuannya tuh nggak dikasih yang baik lagi, bener-bener udah makin diperlakukan kayak binatang si Blanche ini oleh ibunya gitu kan, karena dianggap nih anak bandelnya luar biasa nih. Ini kalau zaman dulu udah ada istilah bucin ya, mungkin Blanche ini salah satu pendirinya gitu ya, pendiri grup bucin. Jadi Blanche ini bener-bener udah kayak bucin lah, bucin level maksimal mungkin nih. Dia udah terlanjur cinta mati sama si Benjamin. Dan akhirnya pada 1885 ya, tahun 1885 akhirnya Benjamin meninggal dunia. Nah, setelah Benjamin meninggal dunia di tahun 1885 tadi, normalnya atau harusnya si Blanche ini dikeluarin dari kurungannya kan. Karena sekalipun si Blanche ini itu bucin maksimal, ya tetap aja dia nggak mungkin bisa nikahin Benjamin karena Benjamin sudah meninggal dunia gitu. Tapi ada hal-hal juga yang membuat Madame Menier dan si kakaknya Marcel akhirnya tidak bisa mengeluarkan Blanche dari kamar lotengnya tadi. Jadi dari awal si Blanche dikurung di tahun 1876 saat usianya masih 27 tahun, sampai dengan rentang waktu meninggalnya Benjamin di 1885, itu berarti si Blanche ini udah dikurung di kamar yang sempit tadi itu selama 9 tahun guys. Bayangin 9 tahun men. Bang Toib aja nggak pulang cuma 3 tahun. 3 kali lebaran. Ini 9 tahun di dalam kamar loteng yang mungkin baunya udah luar biasa busuknya gitu ya. Karena ada fesesnya dia di sana, ada urinnya juga dia buang di sana gitu. Bener-bener udah di sana nggak mandi 9 tahun guys. Bayangin. Jadi kalau kita mungkin udah wah nggak ngerti ya. Tapi ini Blanche ini masih hidup loh. Luar biasa. 9 tahun dikurung di sana gitu. Dan lebih gilanya lagi, yang tadi harusnya dikeluarin setelah Benjamin meninggal, ini Blanche nggak dikeluarin guys. Jadi ibu dan kakaknya si Blanche ini sendiri berpikir lagi-lagi menyelamatkan status bangsawannya mereka. Jadi mereka takut kalau si Blanche ini nantinya dikeluarin, akhirnya nanti dia akan ceritain semua kebusukannya keluarga Blanche gitu ya. Dia akan ceritain juga masalah dia dikurung 9 tahun di kamar loteng, cuma dikasih makanan sisa, cuman dikasih makanan cuman sehari sekali gitu. Nah itu bisa menjatuhkan reputasi dari status kebangsawanan dari keluarga Madame Menier tadi, sehingga kakak dan ibunya si Blanche memilih untuk tidak melepaskan Blanche dari kamar lotengnya tadi. Dia tetap dikurung guys. Dan ini berlangsung terus-menerus sampai dengan rentang waktu 25 tahun. Men, 25 tahun men. Lo bayangin dari dia dikurung di umur 27 tahun dan dikurung selama 25 tahun. Jadi dia tua di dalam kamar itu guys. Ah gila. Gua sih nggak kebayang ya. Gimana ceritanya orang yang udah dikurung selama itu masih bisa hidup. Dikasih makan sehari sekali. Gak pernah mandi sama sekali, buang air besar maupun kecil tetap di kamar itu guys. Gila, gue gak kebayang ya, serusak apa mentalnya, sehancur apa perasaannya, akal sehatnya mungkin juga udah
yang tadinya dia dibilang cuman gila ya, dia cuman digosipin kalau dia itu gila, mungkin akhirnya jadi gila beneran guys. Jadi waktu yang dihabiskan si Blanche di kamar kurungnya tadi selama 25 tahun itu mungkin menggambarkan film animasinya Disney tadi ya, Rapunzel, Barbie Rapunzel. Yang mungkin kalian kalau pernah nonton filmnya, walaupun gue juga nggak tahu banget lah tentang detail ceritanya, tapi mungkin kira-kira seperti itu guys. Dan ini 25 tahun ya, mungkin kalau lu sekolah ya, itu udah lu bisa S1, S2, S3, S3, S4, S5, S6, ya gue nggak tahu lah. Pokoknya udah bisa berkali-kali S tuh. Sampai akhirnya di tanggal 23 Mei 1901 berarti. Dikurungnya di 1876 sampai di 1901. Oh my god. Jadi ya akhirnya di tanggal 23 Mei 1901 tadi ada seseorang yang misterius yang nggak tahu siapa gitu kan, dia ngirimin surat kaleng. Masih zamannya itu ya, belum ada handphone. Jadi dikirimlah surat kaleng ke rumahnya Jaksa Agung di kota Poitiers gitu kan. Itu isi suratnya kira-kira, Tuan Jaksa yang baik, ada kejadian luar biasa yang terjadi di rumah Madame Menier. Ia dalam kondisi yang luar biasa tersiksa dan dia dikurung selama 25 tahun dalam kubangan kotorannya sendiri. Itu isi suratnya guys. Jadi saat menerima surat kaleng tadi, Jaksa Agung yang ada di kota Poitiers ini geger langsung. Dia langsung manggil teman-teman jaksanya gitu ya, manggil orang-orang penting di kota Poitiers gitu. Ini maksudnya apa nih? Ada surat ini nyampe ke rumah gua nih gitu ya. Geger lah itu satu kota Poitiers. Akhirnya curiga juga kan Jaksa Agung tadi ya. Mintalah kepolisian Poitiers untuk datang ke rumahnya Madame Menier untuk melakukan investigasi. Yang dimaksud dia ini siapa dan ada apa di rumah Madame Menier. Akhirnya datang utusan kepolisian dari kota Poitiers ke rumah Madame Menier dan sampaikan, gini loh Madame Menier, kita mau investigasi bla 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 ya, sampaikan. Dan Madame Menier ini makin kelihatan ketakutan guys. Dan ini menyebabkan kecurigaan semakin meruncing terhadap Madame Menier. Dicekin lah itu rumah Madame Menier yang segede Alaihim ya, gede rumahnya guys. Jadi dicekin satu-satu kamar-kamarnya, ruang-ruangan tersembunyinya dan seterusnya, dicek satu persatu. Akhirnya Madame Menier semakin panik, jadi semakin salah tingkah gitu ya, karena memang dia menyembunyikan rahasia selama 25 tahun guys. Dia benar-benar takut banget ketahuan. Akhirnya dia banyak tingkah-tingkah dia yang membuat polisi semakin curiga terhadap dia dan si kakaknya Blanche. Akhirnya polisi ngelihat ada satu kamar yang ketutup rapat dan digembok dari luar. Akhirnya polisi nanya, ini kamar apa nih Madame Menier? Kok digembok dari luar nih gitu kan? Nah Madame Menier ini makin salah tingkah nih. Oh enggak kok Pak Polisi, ini tuh cuman gudang gitu. Cuman buat naruh barang-barang bekas aja. Nggak ada apa-apa kok di dalam gitu kan. Tapi tetap si polisi curiga dong. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang gudang tolong buka, gue pengen lihat. Akhirnya Madame Menier ya dengan sangat terpaksa membuka kamar yang digembok tadi, di mana tempat si Blanche dikurung selama 25 tahun. Dan ternyata benar ketika kamarnya dibuka itu, kalau dari surat kabar yang akhirnya itu media cetak yang mengabarkan berita ini di tahun 1901, itu ditulis di artikelnya itu bahwasannya ketika kamarnya dibuka, bau dari feses, dari urin itu langsung menyeruak keluar, bener-bener membuat polisi-polisi yang ada di situ pun mual gitu ya. Ini 25 tahun satu ruangan guys, nggak ada sirkulasi udara di sana gitu yang baik gitu ya, sehingga baunya nggak kebayang gua kayak apa gitu. Jadi ketika dibuka tadi polisi tuh langsung mual gitu ya, tapi dia ngelihat sesosok gadis yang ada di atas ranjang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu tidak ada busananya, ya udah nggak ada busananya, terus rambutnya itu nggak pernah dicukur, jadi benar-benar panjang banget dan beratnya itu mungkin sekitar 25 kiloan ya waktu ditemukan. Jadi benar-benar kurus krempeng guys, tinggal tulang doang gitu, kulit sama tulang lah. Mungkin kalau lu pernah lihat foto muminya Firaun ya mungkin gitulah kira-kira ya. Blanche yang dulunya dikenal dengan kecantikan yang luar biasa, yang terpandang status sosialnya kaya raya, cantik pula, pintar pula, akhirnya
ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Mungkin kalau ada orang disuruh nikahin dia saat itu nggak ada yang mau guys, karena memang ketika saya melihat fotonya pertama kali, jujur yang terbayang di benak saya adalah si Blanche ini tampilannya lebih ngeri daripada hantunya di The Grudge guys. Blanche mulai menceritakan penderitaannya selama 25 tahun dikurung di dalam kamar sempit bersama dengan kotorannya sendiri itu ketika di rumah sakit. Dia mulai menceritakan perlakuan dari ibunya, menceritakan perlakuan dari kakaknya, dan ya ini menjadi viral di kota Poitiers. Nasib dari Madame Menhir dan kakaknya Blanche setelah ditahan, ya mereka langsung diadili, diproses di pengadilan, dan ketika di pengadilan si Madame Menhir juga memberikan kesaksian bagaimana dia memperlakukan Blanche selama 25 tahun di dalam kamar tersebut, bagaimana dia bersandiwara dengan anaknya yaitu Marcel, membuat cerita atau laporan palsu ke kepolisian di kota Poitiers, dan ya pokoknya diceritain semuanya ya. Dan tragisnya lagi, setelah 15 hari si Madame Menhir ini memberikan kesaksian atas kasusnya dia menahan si Blanche di dalam kamar loteng, Madame Menhir akhirnya meninggal dunia di tahun yang sama. Kata-kata terakhir dari Madame Menhir sebelum dia meninggal, jadi pas sakaratul maut ya, si Madame Menhir ini sempat bilang, "Oh, betapa malangnya nasib anakku Blanche." Mungkin nyesel gitu ya, dia melakukan tindakan yang sekeji itu terhadap anak wanita yang dia sayangi. Kalau versi gua ya, sebenarnya Madame Menhir ini sendiri sayang banget sama si Blanche gitu ya. Tapi perlakuan dia terhadap si Blanche ini juga sudah sangat tidak manusiawi dan tidak masuk akal gitu. Sementara untuk kakaknya Blanche yaitu Marcel, nah dia juga sama ditahan dan diadili sama. Tapi ini yang gua nggak ngerti nih guys. Ini gua nggak ngerti banget guys. Jadi kan kakaknya juga bantuin ibunya yaitu Madame Menhir untuk ngurung si Blanche selama 25 tahun guys. Tapi ketika diadili, si Marcel ini bersikuku nih, terus menerus membela dirinya bahwasannya yang dia lakukan hanya membantu saja. Jadi dia bukan dalang atau bukan aktor utama dari kasusnya si Blanche gitu. Dia cuma nurutin orang tuanya aja. Hukum yang berlaku di Prancis di tahun 1901 tadi memang kebetulan belum membahas secara spesifik untuk orang-orang yang hanya membantu tindakan kejahatan. Jadi ya ini kakaknya cuma dihukum 15 tahun penjara, 15 bulan penjara doang guys. Jadi ya unfair buat gua. Kok bisa orang yang udah 25 tahun ikut ngurung adiknya sendiri cuma di penjara 15 bulan dan kemudian dia dibebaskan, ya unfair sih buat gua. Tapi ya menurut opini gua, kenapa si Marcel cuma dihukum 15 bulan doang guys? Ya bisa jadi karena mereka keluarga bangsawan. Tapi itu opini gue loh, gue nggak tahu lagi-lagi opini lo gimana, nanti lo bisa komen aja di bawah ya. Marcel nih kebetulan juga kampretnya. Marcel ini juga adalah seorang pengacara, dia juga ngerti hukum gitu. Akhirnya dia juga bisa melakukan tindakan pembelaan diri dengan alibi-alibi yang memang dia kemukakan di persidangan, sehingga hukuman untuk dia itu sangat singkat, yaitu 15 bulan penjara saja. Sementara nasibnya si Blanche pasca pembebasannya dia itu benar-benar tragis banget guys. Jadi dia itu banyak sekali menerima penyakit kejiwaan, terutama ya, bisa kebayang ya 25 tahun dikurung gitu. Beberapa penyakit yang ada di Blanche itu ya salah satunya adalah anoreksia, ada nervosa, skizofrenia, terus apalagi eksibisionisme, yaitu karena dia dibiarkan telanjang selama 25 tahun, akhirnya dia jadi kalau pakai baju tuh nggak nyaman gitu ya. Benar-benar dia mau nunjukin organ intimnya di orang-orang lain lah gitu, kira-kira kayak gitu. Dan yang ini paling parah nih, ada penyakit namanya koprofilia. Itu penyakit kejiwaan yang membuat seseorang tertarik secara seksual terhadap kotoran manusia. Ya dia kalau ngelihat feses, maaf ya, kalau ngelihat kotoran manusia dia terangsang, dan ya luar biasa. Ini saya belum pernah menemui orangnya di dunia nyata yang mengalami koprofilia ini, tapi ternyata si Blanche Menhir ini juga mengalami hal itu. Nah, setelah si Blanche ini mengalami banyak sekali gangguan kejiwaan, akhirnya si Blanche ini dibawa ke sanatorium di daerah Blois, Prancis, dan dia menghabiskan sisa umurnya atau sisa hidupnya di sanatorium tersebut sampai dengan dia meninggal pada tahun 1913. Jadi setelah dibebaskan
Dia itu hidup selama 12 tahun di sanatorium di Blois, Perancis. Oke guys, jadi demikian kasus yang kita bahas di Aquilas Room kali ini. Dan jika kalian suka video ini, maka jangan lupa untuk klik likes, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya di Aquilas Room tentunya. Terima kasih buat yang udah nonton. See you on next video. Harusnya